Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan pastinya harus tetap bersemangat. Hari ini jumpa kembali bersama saya Utari Novadini dalam acara Opini Obrolan Pagi ini. Nah pemirsa, di episode kali ini kita akan membahas mengenai hobi nih. Tapi bukan hobi yang sekedar hobi aja, melainkan hobi yang ditekuni yang bisa membuat kita mencapai suatu prestasi. Nah, tema kita pada hari ini adalah menggapai prestasi melalui hobi. Saat ini saya sudah bersama dengan seorang atlet futsal nih, atlet futsal Bengkulu, mungkin pemirsa juga udah banyak yang tahu. Itu Muhammad Rifki Al-Zuhdi. Halo. Halo. Bagaimana kabarnya hari ini, Engki? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Bersemangat gak sih hari ini? Bersemangat karena pagi ini dipenuhi hari pagi yang cerah. Oh iya benar, cerah ya walaupun sedikit sejuk ya. Ya, sejuk. Oke, jadi mungkin ini sebenarnya teman lama aku, pemirsa. Dia kayaknya agak tegang nih pada hari ini nih. Tegang nggak sih? Enggak, biasa aja ya. Oh, udah biasa ya depan kamera ya Bapak ya? Enggak juga. Oh enggak juga. Nih pemirsa mau tahu nih, Engki ini kan adalah atlet futsal Bengkulu. Ini aslinya dari mana sih? Asli Bengkulu, memang lahir di Bengkulu. Oh emang lahir di Bengkulu, keluarga memang dari Bengkulu Keluarga juga? dari Bengkulu. Oke, ini kegiatan sehari-harinya sekarang apa nih Ki? Kegiatan sehari-harinya ya nganggur. Nganggur, tapi masih aktif ngelatih. Ya, aktif kalau kebetulan ada lapangan futsal juga kan. Jadi kegiatan-kegiatan futsal tidak bisa dihilangkan. Oh ya, tetap Ya. futsal everyday ya. Ya. Oke, nah itu biasanya Engki mulai berolahraga itu memang setiap hari atau ada jam-jam tertentu, ada hari-hari tertentu? Kalau dibilang setiap hari enggak juga. Paling ada hari-hari tertentu kalau untuk rutinnya itu. Jadi pun rutin juga paling jam baik menurut saya itu sore. Sore, dari jam berapa tuh kira-kira? Itu jam 4 Jam sampai jam 6. Jam Tuh. 4 sampai jam 6 sore. Itu yang efektifnya ya? Iya, efektif. Oke, ini Engki masih aktif ngelatih juga? Kalau ngelatih untuk saat ini sesekali aja. Sesekali Ya, aja, oh, karena banyak urusan lain banyak ya Pak urusan lain kan. Oh begitu ya, sibuk Bapak ini pemirsa ternyata. Enggak juga. Enggak juga. Oke, mungkin mulai dari kapan sih mulai aktif berolahraga? Mulai dari kecil, usia dini atau gimana? Kalau untuk olahraga, kalau dulu mengenalnya itu sepak bola. Oh sepak bola. Ya. Jadi kalau futsal ini ketika saya SMP, ya SMP itu ya baru naik. Di situ mulai saya aktif yang benar-benar ke futsal. Kalau untuk SD ya hanya sekedar main bola kampung kan. Oh iya, Ya, main-main bola main gitu bola aja. aja. Oke. Nah, sejak diseriusinnya itu sejak kapan? Sejak SMP berarti? Mulai latihan mungkin? Kalau untuk rutinnya ya sejak SMP. Sejak SMP. Itu yang ngajak pertama kali siapa? Kalau untuk ngajak sih dari lingkungan rumah. Oh dari lingkungan rumah. Ya, karena sering main bola itu tadi kan. Jadi ketika SMP, ketika ada ekstrakurikuler futsal ya saya masuk. Ya, nggak gitu. mikir panjang lagi, pokoknya ketika udah masuk SMP, pikirnya main futsal aja. Tapi kuliahnya tetap, sekolahnya tetap jalan ya? Ya jalan. Nah, nggak main futsal doang ya? Nggak. Oh enggak. Itu awal kan banyak nih olahraga, ada juga bola, berbagai macam lah jenis olahraga. Kenapa milihnya futsal? Ceritain dong. Kalau dulu SMP itu masih antara futsal sama sepak bola. Jadi ya ada cerita juga kan, berjalannya waktu futsal main, sepak bola main. Jadi kebetulan saya posisinya penjaga gawang kan. Kiper ya? Ya, kiper. Kalau untuk di sepak bola gawangnya terlalu gede. Jadi
banyak sering melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak baik. Jadi nyamannya di futsal. Kalau untuk olahraga lain seperti voli atau yang lain-lain itu hanya sekedar hobi, sekedar bukan untuk ditekuni. Oh, Ya. baik. Yang lain tuh bisa tapi cuma Bisa, sekedar main ya. aja. Yang ditekuni, Yang dalam ditekuni ya futsal. Oke. Itu biasanya latihan di tempat sendiri atau di mana? Kalau latihan nggak nentu juga. Jadi untuk latihan futsal itu sendiri, kalau zaman kami SMP dulu kan kan jarang ada lapangan-lapangan Iya indoor. benar. Jadi ya main di lapangan Tanah semen, kuning. tanah, main di tanah, yang penting main lah kalau dulu kan. Main asal aja gitu ya. Oke. Nah, mulai turun lomba-lomba gitu kapan tuh, Ki? Kalau untuk lomba SMP udah mulai ikut lomba antar Sekolah. sekolah se-Bengkulu, lintas Bengkulu. Itu memang memang dari awal ikut olahraga gitu, keluarga memang ini juga latar belakangnya olahraga juga. Kalau untuk latar belakang itu enggak juga sebenarnya kan. Orang tua itu hanya sekedar hobi. Oh, hobi. Ya, orang tua juga enggak membatasi harus kemana. Kalau memang hobi ya jalankan, disupport kalau memang. Oh, memang support dari Ya, orang tua juga ada gitu alhamdulillah ya. support. Oke. Ini kan mungkin anak berapa sih? Lupa. Anak kedua. Anak kedua. Ini yang lainnya ikut ini juga? Yang olahraga juga? lain ikut semua, tapi yang aktif sampai memang berkarir itu saya. Mungkin ada kakak saya juga yang pertama itu dalam 5 tahun terakhir ini dia aktif dalam kegiatan futsal itu sebagai memang pelatih sekaligus manajer juga. Oh, Ya, gitu. kebetulan kami keluarga juga kan punya tim. Oh, punya tim futsal juga ya. tim khusus punya. ya. Oke. Jadi di situ dia yang mengelola, saya juga membantu. Ya, Oh, gitu. mungkinnya membantu seperti itu. Oke. Nah, kalau ini apa ya? Pertama kali latihan itu ada sempat ngalamin kesusahan juga nggak sih? Sempat itu kejadian di SMP itu ya. Jadi memang saya posisinya penjaga gawang. Jadi saya mau berpindah posisi menjadi penyerang. Striker. Ya, dengan beralasan sama pelatih saya nggak dibolehin lagi jadi ke penjaga gawang. Ya, karena ngelihat tiap pulang luka-luka semua kan. Iya. Kasihan. Padahal nggak juga sebenarnya, kan memang keinginan. Terus akhirnya jadi. Akhirnya jadi bertahan cuma beberapa bulan. Waktu ada turnamen antar sekolah yang biasanya saya dimainkan, di situ jangankan dimainkan, dipilih pun enggak. Memang nggak ada jiwanya untuk jadi penyerang. Oke. Berarti memang jodohnya di kiper Ya, ya. jodohnya di kiper. Itu kenapa boleh ceritain nggak awalnya jadi kiper tuh gimana? Awalnya kita ulas lagi ke zaman-zaman SD kan. Oh, SD. Ya, main-main sepak bola itu kan. Jadi ya memang kalau cerita dulu zaman SD itu yang menjadi penjaga gawang ini orang-orang yang terakhir lah. Maksudnya Orang terakhir maksudnya? pokoknya nggak ada yang mau jadi penjaga gawang. Oh, nggak ada yang milih Iya, jadi nggak ada penjaga yang gawang. milih. Terus akhirnya saya kan coba dulu nyerang-nyerang, akhirnya capek kan. Iya, benar. Bolak-balik akhirnya jadi ke gawang. Akhirnya dapat enaknya jadi penjaga gawang, ya akhirnya berlanjut. Ya gitu. Itu ada ininya nggak sih latihan tersendirinya untuk kiper itu? Ada. Itu biasanya latihan kayak gimana? Untuk latihan kiper itu bisa khusus kiper, bisa juga latihan gabung sama pemain. Oh gitu. Jadi sembari main, Iya, sembari latihan. latihan gitu. Oke. Ini mungkin masih aktif turun-turun lomba sekarang pertandingan. Kalau sekarang dibilang masih, tapi nggak aktif nggak Seperti dulu. ya seperti dulu. Kapan ada turnamen hanya sekedar
daerah di Bengkulu masih main. Oh gitu. Ini kesenangan yang kita dapat dari futsal ini apa kira-kira? Kesenangan Yang kayak oh oke gitu. menurut saya yang paling utama itu kekeluargaannya. Oh kekeluargaannya. Jadi di futsal ini kan bukan olahraga individu, Benar. dia olahraga tim juga, yang membentuknya juga suatu tim itu ada orang di belakang layarnya. Jadi memang saling support antar satu sama lain Oh gitu. untuk menggapai ya tujuan ingin menang itu tadi kan. Nah tadi kan sempat disinggung juga kalau misalnya Angki sekarang tuh yang membantu gitu ya, membantu kakak tadi Iya. ya mengurus itu. Nah berarti sekarang Angki juga menjadi orang yang di belakang layar. Ya sebenarnya. Nah itu gimana ceritanya? Maksudnya kan ada perbedaan posisi. Biasanya yang di depan nih, Iya. sekarang kejadian di belakang. Itu gimana rasanya? Itu gimana? Rasanya mungkin tanggung jawabnya lebih besar lagi dibanding pemain kan. Karena untuk yang di belakang layar tuh pelatih atau manajer itu dia bukan memikirkan kayak sebagai pemain pokoknya maunya ya dia harus tampil bagus di depan pelatih, depan pemain kan. Yang lain. Tapi kalau untuk pelatih dan manajer ya maunya semuanya bagus. Jadi harus dipikirkan semua. Dari segala Iya, dari posisinya. segala persiapannya, dari gimana taktik ingin menang seperti apa, itu harus ada semua. Nah, ada semua Iya. dipikirkan semua. Dipikirkan semua. Itu pertama kali Angki menjadi pelatih. Itu sejak kapan? Kapan? Kalau untuk pelatih yang sebenarnya malah ya kalau di tim kami keluarga ini kan banyak juga ada kategori usianya. Dari usia 13, usia 16, 19 sampai senior. Oke. Nah, kebetulan juga ada yang cewek, futsal cewek. Oh, ada futsal Iya. cewek juga. Nah, untuk futsal cewek kita tahan dulu Ki. Nanti kita lanjutkan kembali obrolan kita nih. Kita jeda sebentar ya. Oke, bisa. Oke. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pagi ini.